Tadinya pengawasan teman-teman. Setidaknya kita ada laporan, etikat, kita mau ngambil ternyata dipersulit seperti ini, kan gitu kan. Kalau saya sudah coba bantu ngomong tadi, apa tadi mau gimana, maunya cuma hilang suratnya ada di sana, kalau bisa menunjukkan jalan. Ya. Ya kan, maunya bapak itu tadi sudah ngadu kasar, petunjuk kasar, sudah ngajukan surat. Ya ini bukan urusan saya, ini bukan urusan tilang ya. Tapi Bapak sebagai bahwa pencegahan dari terjadinya keributan itu boleh. Ya. Pertama kali tugasnya kan itu. Karena saya tadi ngeliat ini nih, bener mata saya ngeliatnya. Ya kan, saya tanya orang awak. Nah saya orang awak, saya bilang. Kan gitu kan. Jadi saya sebenarnya mau ngomong baik-baik Pak. Tapi kalau saya ngomong baik-baik terus mentang-mentang polisi, mentak-mentak saya juga naik gitu. Ya kan? Ya kejadian di lapangan tadi sudah. Ya. Sudah. Ya kan? Tadi ada 5 menit saya di dalam mobil aja minta tilang, minta STNK saya kasih, ditilang Pak. Saya kasih sama kuncinya. Ya kan? Jaminan kunci dibukanya, tilang itu kan gantung dari pakai plastik. Minta SIM dikasih, buktinya kan sama dia. Kecuali kami nggak mau ngasih, berarti nggak kooperatif, ngomong baik-baik. Wah apa ini? Oh, ini dengan nada yang agak tinggi. Terus masyarakat terpancing ngomong, dia kesopan. Di mana tadi? Di Simpang Manggala tuh, ya terjadi kan bisa keluar tol tuh. Gitu. Jadi kita kalau juga mau masyarakat ini lebih baik mungkin. Ya. Kalau ngomong baik, kan dari tadi saya juga bagus. Ya, coba kalau kayak bapak Nah, itu kan gini Pak. Tadi sudah saya sampaikan semua. Nah, kembali lagi ke Bapak. Ini kan, ya tidak apa-apa, langsung ngobrol sama Bapak. Ya, saya dampingin. Ya, yuk. Sini. Nah, ya Pak, saya temenin Pak. Nah. Kalau mobil itu kan ada ditilang di Jakarta Utara Pak. Jadi kalau bukti tilang itu, apa yang ditilang itu bisa kita cek secara online. Nah, di Jakarta Utara, saya ada usaha untuk mengambil bukti tilang itu, STNK. Tetapi saya harus melalui calo. Nah, saya perlihatkan buktinya sama Pak. Saya ada rekaman, saya bukti harus melalui calo. Jadi kalau saya melalui calo, saya kasih uang 350 tadi apa ya Pak? Jadi gini aja Pak, pendek waktu. Ya. Kalau kami ini di sini cuma staf ya. Ya. Staf perpanjangan tangan dari yang di lapangan. Di sini ditilang untuk kelengkapan surat-surat Bapak dihadirkan aja karena berkas sama kontaknya sudah di meja kasat lantas. Jadi tugas saya sudah selesai. Tinggal nanti Bapak pengurusannya langsung ke kasat lantas saja. Itu Pak. Saya sudah selesai tugas saya. Sudah nilang, sudah diserahkan ke kasat lantas Pak. Jadi saya ditahan ini, saya mengartikan begini karena saya bertengkar, bukan karena surat-surat nggak ada. Soalnya tadi dia ngomong, kalau tadi kamu nggak ngotot ini, kamu lepas, kamu bisa bilang ini. Artinya kan saya ditahan mobil saya karena saya bertengkar, ada perdebatan. Nggak tahu saya permasalahan di lapangan itu saya nggak tahu. Yang jelas saya ditelepon Kanit, mobil itu diarahkan ke Polres, tolong ditilang. Sudah ditilang, serahkan ke kasat lantas, sudah selesai. Ya kalau Bapak minta surat STNK saya, kan buktinya STNK saya ditilang. Itu kan tilang itu asli, bisa dicek di online. Berarti STNK saya benar ada. Bapak ngadep aja ke kasat lantas, kasih penjelasan. Ada bacaan? Antar aja. Sama Bapak ada? Ya. Ya udah, ayo. Buktinya di tilangnya di luar Bang. Ada. Coba. Ada, jelasin aja. Si Pak. Masih ada tamu. Masih ada tamu. Duduk dulu, duduk dulu Pak. Duduk aja dulu. Bang makan Bang. Ya, Bapak.
ini bang, apa? Ya ada. Mana? Jadi mobil saya itu ditahan gara-gara tulisan itu Pak. Sementara tulisan itu tidak ada unsur pidananya. Iya. Semua Gara-gara bertengkar. kan tapi kan sudah saya jelasin maksud dari tulisan itu kan abang paham sendiri lah, ya kan? Bisa saja memang tujuan abang memang satu sisi kecewa. Dan orang yang membaca itu kan akhirnya membuat mindsetnya berbeda. Opini berbeda. Tapi kan faktanya begitu Pak. Iya kan fakta itu dan kecewaan abang dengan yang oknum itu gitu loh. Kalau abang nyebut ampun, apa tadi bang tulisannya? Ampun Pak polisi, uang kami habis. Ampun Pak Kompol Nuswanto, duit saya sudah habis. Itu perorangan. Kalau kita nyebut suatu polisi itu lembaga. Jangan akhirnya itu menjadi suatu permasalahan nantinya di kemudian hari. Kalau kita tidak suka dengan oknum polisinya, kita sampaikan secara perorangan saja gitu. Ampun Pak Kompol Nuswanto, duit saya sudah habis. Kan gitu kan? Yang bilang apa? Itu kan perorangan. Abang kan nggak sukanya karena perorangan. Jadi saya sebenarnya udah berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa tilang nggak diambil juga Bapak saya udah jelaskan ada buktinya. Ini Pak, sampaikan dengan kasar permasalahan ini terkait apa? Ya kan kalau menurut anggota tadi terkait tulisan itu dan sekarang bukti tilang yang sudah terlalu lama, ya kan? Makanya ada kecurigaan lah mungkin di situ terlepas dari permasalahan. Bapak nggak suka tadi ada ribut di Banggi, ya. Cuma kan kaitan ini semua dengan apa surat-surat kendaraan. Nanti abang jelaskan, itu, ya kan? Kenapa nggak saya ambil? Saya sudah berusaha ngambil begini Pak. Cuma ini karena saya tidak mau ya, jelaskan tadi. Saya mau merasa nasi pungli terhadap pengadilan sana. Kedua saya sekarang ini mau pulang ke mau balik nama ini udah sama bantuannya balik saya berjalan ke sana nah, pasti kan nanya kenapa kok gitu ini ya jelasin gitu loh ya bang ya jelasin lagi dengan kepala yang dingin hati yang tenang. Tapi dulu 2019 itu Pak 2016 pernah mobil saya bawa sini. Waktu itu Bapak Edwan yang di Wakapolres. Hah? Wakal itu. Saya ketemu di sini. Dulu Pak Nus duluan. Duluan Pak Nus ini baru Pak Edwan. Iya. Pak Iwan dulu. Baru masuk Pak Nus. Pak Nus dari sini mutasi di Direktorat Narkoba Polda Lampung. Masih ada. Sekarang mutasi. Ya mutasi ya masuk. Wah, apa tadi nggak dibawa ya? Ini betul ya. Kan istrinya orang Padang itu orang awal. Pak Nus kan. Iya. Siapa nih? Sekarang nih. Oke. Kalau saya paham kecewa nih paham. Cuman abang terlalu melebarnya ke ketidaksenangan lewat tulisan melebarnya bukan perorangannya loh yang abang umur itu bukan perorangannya semuanya rata. Tapi Pak, coba udah sampai ke Kompolnas kan? Toh Ini jauh. sudah ditanya perkembangan sampai Kompolnas. Sudah. Terus apa hasilnya?
Jawab itu aja. Nah, ini kasusnya udah B21. CUL Masa Kompolnas jawabnya? Bukan masalah B21-nya loh. Jawabnya Kompolnas. Adanya dugaan penggelapan barang bukti ya. Ya. Ada satu dari kejaksaan kan. Ini yang udah. Makanya Ini. nih, saya orang saya ini Nah, saya 12 tahun gitu. Karena berkasku masih. Namanya kita penyerahan barang bukti tersangka dan barang bukti karena belum diserahkan kan kejaksaan. Benar nggak? Nah, itu ada namanya Mana hasilnya? ada surat masuk. Baru ya. Waktu penyerahan itu kan barang bukti dilihat itu di mobil apa karungan gitu atau gimana? diturunin. Diturunin, dicek lagi nggak sama kejaksaan? Enggak. Jadi dilemanya gini, hilang di kejaksaan, hilang di polisi. BB-nya. Iya. Enggak, saya waktu itu, waktu sidang saya bilang sidang kode etik. Kalau hilangnya di Ini kejaksaan, pada itu siapa, Bang? yang sidang kode etik Sinus Unusanto Oh, yang di Polda ya? sama Belum lama ini kan? Ali Maidori, Belum lama ini ya? belum lama. Belum lama ini. Kan sekarang dia nggak kasat narkoba lagi. Enggak, waktu di Polda dia bukan di kasar narkoba, dia panit. Ya, kasubdit, Kasubdit narkoba. kasubditnya. Kalau kasubdit kan dia sekelas AKBP. Oh, AKBP bunga 2. dua. Dia AKBP-nya udah selesai, Pak. Setahu saya udah selesai, udah sekolah. Tapi belum disematkan. Nyantol di kompol ya? Kompol. Dia masih kompol tapi udah sekolah AKBP. Sespim belum. Sespim belum lulus. Sedengar dari Karupamina waktu itu udah diajukan. Ini ya nanti tamu keluar sampaikan mobil yang tadi makanya mengajak karena tadi sudah kami obrolan. Saya tahu kejelasan beliau lagi. Ya yang terbagi. Anda diserahin kejaksaan. Lagian itu, Pak. Itu tadi kami mau dikeroyok preman, Pak. Ini nggak benar. Penegakan hukum kita nggak boleh diperbantukan preman. Sampai ngeluarkan pisau. Itu adik saya dipukul tuh sama preman. Kejar. Apa ini mau kan kalau nggak saya nggak bikin mau kalau sendiri aja gitu loh. Ya abang tinggal ngomong sendiri dengan posisi yang ada sekarang ya seperti yang saya omong tadi. Karena kewenangan itu bang di Kaisar Atas. Anak buah tadi juga nggak bisa banyak ngomong. Karena sudah laporan dengan kasar seperti ini, petunjuknya tadi yang sudah disampaikan ke Abah. Kita ini hanya pelaksana, anak buah. Semua itu kan ada pimpinan. Kasar, di atas kasar ada kabar, di atas kabar ada wakil, di atas wakil ada kapolres. Berjenjang. Sampaikan baik-baik dengan dalam kata ini memang benar itu kekecewaan saya. Berarti mau ke bawah duluan. Iya. Oknum polisi sebut saja nama kan kakak tingkat. Ini apa? Soto. Seniornya Nuswanto. Ini adik tingkatnya. Dia sama ini tuh, Pak. Sidang kode etik Kompol Nuswanto sama Ali Maidori. Ali Maidori, Muhammad Ali Maidori. Siapa itu? Pernah di sini juga jangan salah saya. Oh, di Mesuji dia. Bapak PS Mesuji dia. Habis itu dia pindah ke Lampung jadi kasat narkoba. Tuh. Dia.
berarti di Jakarta dagang ya Bang? Saya pedagang barang lelang. Lelang. Barang lelang itu Dari pengadilan? bukan Dari perusahaan? dari perusahaan. Oh, apa? Mobil? Alat-alatnya aja. Oh, alat. Kalau mobil saya nggak ikut karena mobil Alat maksudnya? spare part. Oh, spare part. Oh, lelang tender gitu ya? Ya. Model tender gitu ya? Kan Berarti namanya yang coil itu berapa kerugian? koil itu Pak 250 piece. Itu harganya kalau harga stok 1,2 M ya? enggak Sampai. Satu coil berapa? 600? satu koil 600.000. 100 piece aja berapa? 500 kalau 500 saja tuh 260 kan 125 juta. 150 juta. Terus ada lagi ball joint. Ball joint Itu coilnya 250 piece. Ball jointnya ball joint banyak juga Pak, ada sekitar itu berapa item? 2 item? Yang nggak ada. yang hilang tuh banyak. Tapi yang paling berharga itu koil. Coil itu berarti. Nah saya kecewanya lagi itu di waktu saya lapor saya disuruh buktikan kalau polisinya mencuri koil saya. Gimana saya membuktikannya? Kan barang sama dia. Ada penguasaannya, ada penguasaan di Di penyidik. penyidik. Nah, Barang itu dikuasai tanggal 30 April tahun 2015. Abang sidang tahun berapa? Nah dicatat tanggal 29 Juni tahun 2015. 3 bulan setelah itu. Karena saya mengkritik minta uang tadi. Karena mengkritik dijadikan tersangka. Nah ini kan aneh itu, ya kan? Mengkritik dijadikan tersangka. Nah waktu dijadikan tersangka disuruh tanda tangan barang bukti yang pendek tadi, dia nggak mau. Ini nggak sesuai loh. Dengan situasi pada saat Diamankan diamankan itu. Si Ali Madorinya ngomong waktu itu pangkatnya AKP, ketua tim dia. Oh, ini Kak, kepegang di Mesuji ya? Hah? Masalah ini. Di Polda Lampung. Pak Suwanto dulu Dia Tanggamus waktu itu. enggak usah. Waktu itu dia di Tanggamus. Suji lah. Suji pernah. Dia pernah Mesuji, tapi waktu kejadian 2015 dia di Tanggamus. Dan pegangnya di Barang itu disita di Krimsus Polda Lampung. enggak di jalan mana? Di Teluk Betung. Oh, di Teluk Betung. Lagi ngambil barang. Lagi duduk ini, lagi minum kopi. Oh, barang di mobil. Di mobil apa? Hijau. Iya. Jadi setelah ada orang protes itu dijadikan tersangka. Maret 2015 di dalam administrasinya penyitaannya di Juni 2015. Abang sidang tahun berapa? Tersangkanya 18 Agustus. Kan nggak nyambung tuh. 18 Agustus. Tapi di dalam laporan polisi model A tertangkap tangan. Nanti bang. Nah, model A itu 26 Juni. Jadi gini bang, biar saya jelasin. Kalau diamankan itu berita acara tanda terima. Ya. Ini alur ya bang ya. Abang tanggal 30 April. 30 Maret ya? April. Enggak, yang waktu ditangkap di 30 April. 30 April. Kalau saya model tangkap tangan itu tanda terima. Itu maka LP model A tapi proses masih lidik karena harus ada gelar perkara untuk menaikkan seseorang menjadi tersangka, ya kan? Proses. Kemudian setelah proses mungkin 1 bulan lah atau 2 minggu lah atau dari tanggal tersebut lah 1 bulan atau 2 minggu lewat bulan bisa naik sidik dengan dasar tanda terima di bulan itu tadi April bisa dilakukan penyitaan di bulan seandainya bulan April Mei lah 1 bulan lah Mei akhir itu bisa dengan dasar apa penetapan tersangka abang dalam gelar perkara di bulan Mei gitu. Dan semata-mata dia langsung dilakukan apa namanya Gelar perkara. ya bila perlu tangkap tangan bisa dibuktikan langsung hari itu juga bisa. Mungkin ada proses yang memang harus dilakukan secara lidik itu tadi. Gitu. Jadi makanya itu kan batasnya 3 bulan ya bang, dari April ke Juni 2 bulan lah. 3 April Mei Juni Karena kan, awal kan
April akhir, 30 April. Di dalam Nah, dasarnya itu dan dasarnya yang itu tadi, laporan budidaya. budidaya tanaman. Itu belum terlalu di sini. Yang ketiga Pak, LP-nya model A Pak, 26 Juni. Enggak, budidaya tanaman itu. Itu jadi di pemberkasan di Budidaya tanaman. di SPH apa? Ditahan nggak Bang? Nah, Nggak. Oh, jadi prosesnya dirumahkan lah abang ini. ancamannya kan 4 tahun. Ah, ya 4 tahun. Coba tahu. Ya. Budidaya tanaman itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi pas Jadi disidang. kan secara literasi kan abang baca semua tuh dari penangkapannya, penahanannya, penyitaannya itu di apa? Apanya? Anu dasarnya itu budidaya tanaman. Penetapan tersangkanya itu juga. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman. Nomor 3-nya laporan polisi model A 26 Juni 2015. Saya bilang barang saya diamankan 30 April. Pasal apa bang? Apa udah kena pasal apa? Jadi sebenarnya mau saya terangkan begini. Jadi tujuannya mungkin tangkap saja barang orang ini minta uang. Ternyata bermasalah. Jadi bermasalah si Ali Madori mungkin dananya Nuswanto. Nah yang pendek tadi nemuin istri Nuswanto. Nih gimana barang saya ketangkap. Nih. Oh gampang. Kamu siap aja uang 15 juta. Dikasihlah uang 15 juta. Oh, nyambung kayak gini. Nah. Berarti sebelum-sebelumnya abang ini sudah lewat bapak ini. Ya. Oh, gitu. Udah lewat Nuswanto sama Abang istrinya. laporan di Polda kan? Ya. Di Propam Polda kan? Kalau saya lapor Polda tanggal 1 Mei. Iya. Ya. Ya tahu kan saya. Saya baca di boxnya. Clipping kan. Di papan itu. Oh ini berarti ya masalahnya. Apakah sudah patut aku yang baru Indonesia ini? Tapi kan mau melibatkan istrinya itu Pak. Justru melibatkan istrinya. Di koran tuh kan keluar tuh istri Wakapolres Tanggamus Makalar kasus dilaporkan ke Kapolda. Saya ketemu Bapak Brigjen Ike Edwin itu Oh, Pak di Edwin, terminal ya. Raja Besar kan. Oh yang waktu Berkantor ada di luar. Buyuk-buyuk untuk berkantor di luar itu. Ya bang selesai. Coba sini reskrim ya. Hah? Kalau Pak Bapak di Polda waktu itu. Enggak lah, reskrim sini. Oh, sini. Kan belum pernah pindah bang. Sini lah. Proposnya baru 3 tahun. Jadi tujuannya mungkin yang suruh makanya laporan saya nggak ditanggapin, yang suruh nangkap ternyata Kabid Propam itu. Kurang ajar nggak Pak? Terbuka di koran, di penyelidikan dari Mabes Polri ini melakukan penyelidikan siapa yang nangkap. Siapa Jadi Kabid ya? Pak Endra ya? nggak tahu siapa. Jadi yang ketangkap kan dia ini, saya kan di Jakarta. Oh ini lagi ngopi. Bikin ngopi. Di Teluk. Bang, barang saya tangkap. Nah, saya datangnya langsung 2 hari kemudian, saya lapor ke Propam, tapi nggak ditanggapi. Saya disuruh ke Wasidik Krimsus segala macam. Alasannya, kan Bapak nggak ditampar. Itu tahun berapa Pak? 2019 ya? 2015. 2015 itu saat Kabidnya ya? Ya. Ini dong. Terus Pak Endra? Pak Endra kan 2019. Iya. 2018, 17-18. Saya masuk Propam, Pak Endra Kabid Propam. Sebelum Pak Endra siapa ya? Itu sudah nggak bisa ngomong ini. Sudah ngomong. Jadi saya lapor, nggak ditanggapi. Nah, adik saya ini curiga teman yang ngibusin. Saya bilang nggak ada teman kita itu. Ya ngelaporin ke polisi nyuruh nangkap gitu loh karena persaingan dagang. Saya bilang nggak ada itu. Nah di koran terbukti Kapolda marah-marah, Pak Irwasda marah-marah itu, Pak Budi itu ya? Budi Susanto kan waktu Irwasdanya. Ya Pak Irwasda, Pak Budi. Nah terbukti kalau yang menyuruh nangkap itu Kabid Propam.
Santo. Di Santo Irwasda waktu itu. Irwasda. Di 2016. 15. 15. Setelah 15 16 Pak Budi ini kan menggantikan yang Irwasda ketangkap narkoba itu. Yo. Pagi-pagi itu langsung Pak Budi gantikan. Pak Abang ini secara tidak langsung abang udah paham sih seluk beluknya itu kan. Ya saya sedih sebenarnya Pak. Kok seperti itu? Nggak, yang saya sedih lagi itu prihatin itu udah dilaporkan, tapi ternyata tempat melapor juga tidak profesional. Oh yang di Polda waktu itu. Sampai ke Mabes Polri saya bilang. Kan kemudian ada pengawas eksternal, Kompolnas. Kompolnas juga begitu. Mau melapor mana lagi coba? Ke Tuhan. Makanya kemarin itu waktu saya ketemu staf ahli Kapolri minta direvisi itu perkap itu, apanya yang direvisi ini bagus semua tuh. Saya download tuh. Staf ahli Kapolri siapa? Pak ini ya? Pak Hidayat. Pak Ike Iwin juga waktu itu. Oh, staf ahli Kapolri ininya ya. Dia kan sampai staf ahli Kapolri. Waktu dia ada bintang 2. Kemudian ketemu lagi. Ketemu mencalonkan ketua KPK kan? Ya. Enggak batal. Waktu pas ngadep itu? Jadi dia cuma cerita ini udah bagus, ini oknumnya Bapak, terus ini benar-benar. Nah, kan kalau benar ini kami akan tuntaskan, kami nggak main-main ini. Nah, tapi kan cuma sekedar ngomong doang. Apa dikawal ya Pak ya? Ya. Brigjen Endra Kurniawan itu Pak janji sama saya tuh, saya selesaikan nih kasus. Yang di Yang sekarang Karo Peminal dia. Oh, Karman. Mabes ya? Mabes. Masih sekarang masih? Masih di Karo Peminal. Ya, sekarang dia Karo Peminal. Oh, Karena. Terus apa ada? Hah? Tidak lanjutin. Nah, kemarin saya temuin dia lagi rapat sama Bapak Sigit. Saya tanya anggotanya, katanya nanti saya sampaikan. Janjinya seminggu paling lama. Berarti habis dari sini lah Bang, mau dari pulangnya menghadap lagi. Ini kan Endra Kurniawan. Yang ini. Lah Abang mana? Nih saya baju hitam. Oh, rambutnya karena tidur ini. Jiblak ini. Waktu itu dia belum karo. Aneh buktinya saat Kompolnas. Kompolnas. Karena Kompolnas sudah ngomong kayak gitu. Sedangkan kalau mau dikupas itu ya Diselidiki lagi. di pakai barang itu hilang di mana? Biasanya jaksa itu Pak. Jaksa itu kalau dia tidak lengkap, kan itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau dia tidak lengkap, terima. Jadi saya dapat informasinya dari kabarnya di luar. Nah, polisi ini serahan ke jaksa nggak terima, 1 kali 2 kali nggak terima. Polisi bingung jadinya mau dikembalikan si Nofrizal Chan, saya nuntut barang saya udah diamankan tapi tidak tersangka, tidak ada apa-apa itu kan. Ini bingung ini. Akhirnya karena dia khusus kenal dengan kepala kejaksaan ditekanlah nabuannya supaya terima. Pak, makanya jaksa bilang saya juga korban nih kan. Waktu dia terima itu dia umroh. Dulu Bang.